Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semesta alam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Erlia dari kelompok 6 sebagai moderator dalam rangka presentasi materi dengan topik analisis kesalahan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah. Sebelum melakukan presentasi, kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampun, yaitu Bapak Asril Ismail SPD MPD, memberikan kami kesempatan presentasi dengan topik analisis kesalahan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah. Dari kelompok 6 memiliki anggota, yaitu yang terdiri dari Erlia, Nurhasana, Alfiana Basri, dan Hikmawati. Langsung saja, adapun pembahasan yang ingin dibahas dalam presentasi ini yakni yang pertama, pengertian analisis kesalahan perbahasaan, yang kedua, ruang lingkup kesalahan berbahasa, yang ketiga, jenis-jenis kesalahan berbahasa Indonesia, yang keempat, penyimpangan dalam kesalahan berbahasa Indonesia, yang kelima, faktor penyebab kesalahan bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah cara mengatasi kesalahan berbahasa. Apa itu analisis kesalahan berbahasa? Ialah proses yang didasarkan pada analisis kesalahan yang sedang belajar dengan objek yang jelas. Jelas di sini dimaksudkan untuk sesuatu yang telah ditargetkan dan objek yang telah dipelajari. Adalah mengenal kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah salah satu cara kerja untuk menganalisis kesalahan manusia dalam berbahasa. Penggunaan bahasa sehari-hari tentu tidak luput dari kesalahan, dan kesalahan tersebut bervariasi. Menurut para ahli, menurut S. Fine Corden dalam bukunya Introducing Offline Language, dijelaskan bahwa kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode bahasa. Pelanggaran ini disebabkan kurang kesempurnaannya penguasaan dan pengetahuan terhadap kode. Menurut Kristal dalam Ardian 2001, analisis kesalahan berbahasa adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, menginterpretasikan secara sistematik kesalahan-kesalahan yang dibuat seorang dalam berbahasa dengan menggunakan teori-teori prosedur berdasarkan linguistik. Ruang lingkup analisis kesalahan berbahasa terdiri menjadi 3. Tataran tata bunyi atau fonologi, yang kedua tata kalimat atau sintaksis, dan yang ketiga tataran tata makna atau semantik. Jenis-jenis kesalahan berbahasa. Yang pertama, kesalahan acuan, yang kedua kesalahan register, yang ketiga kesalahan sosial, yang keempat kesalahan tekstual, yang kelima kesalahan penerimaan, yang keenam kesalahan pengungkapan, yang ketujuh kesalahan perorangan, yang kedelapan kesalahan kelompok, yang kesembilan kesalahan menganalogi, yang kesepuluh kesalahan transfer, yang kesebelas kesalahan guru, yang ke-12 kesalahan lokal, dan yang ke-13 kesalahan secara global. Penyimpangan dalam kesalahan berbahasa Indonesia. Yang pertama, hiperbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya, 1. Hutang betul, yang tidak betul hutang. Yang kedua, pihak betul, yang tidak betul pihak. Yang kedua, pleonasme. Kesalahan karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme ada 3 macam, yaitu A. Penggunaan 2 kata yang memberi dalam satu kelompok kata, seperti zaman dahulu benar, dahulu kala benar. Zaman dahulu kala disebut juga pleonasme. B. Bentuk jamak dinyatakan 2 kali,
seperti ibu-ibu benar, para ibu benar. Ibu disebut juga pleonasme. C. Penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya sudah cukup jelas. Contohnya, maju ke depan, kambuh kembali. 3. Kontaminasi. Istilah kontaminasi diambil dari bahasa Inggris contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa, 5. Kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata tugas dalam berbahasa Indonesia. Ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Yang pertama, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan atau tidak tepat. Yang kedua, hasil penelitian itu sangat memuaskan atau baku. Yang ketiga, pemakaian kata tugas yang tidak diperlukan. Yang keempat, kepada mahasiswa yang terlambat tidak diizinkan mengikuti kuliah atau tidak baku. Yang kelima, mahasiswa yang terlambat tidak diizinkan mengikuti kuliah atau baku. Menghilangkan kata tugas yang diperlukan. Yang pertama, dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku atau tidak baku. Yang kedua, dia bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku atau baku. 6. Pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Pengaruh dalam pembentukan kata yaitu pemakaian awalan ke yang seharusnya awalan ter, dan penghilangan imbuhan. Contoh pemakaian awalan ke: ketabrak, kepukul, atau tidak baku. Tertabrak, terpukul, atau baku. Contoh penghilangan imbuhan. Yang pertama, hasil penelitiannya beda dengan hasil penelitian saya atau tidak baku. Yang kedua, hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian saya atau baku. Yang ketiga, pengaruh dalam susunan kalimat, penggunaan akhirannya. Contoh, rumahnya Pak Ahmad sangat besar atau tidak baku. Contoh kedua, rumah Pak Ahmad sangat besar atau baku. Yang ketujuh, pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kata tugas atau kata ganti penghubung, seperti yang mana, di mana, kepada siapa. Contohnya, yang pertama, baju yang mana baru saya beli telah sobek atau tidak baku. Yang kedua, baju yang baru saya beli telah sobek atau baku. Yang ketiga, Bandung di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas atau tidak baku. Yang keempat, Bandung tempat saya dilahirkan sekarang sangat panas atau baku. Faktor-faktor penyebab kesalahan berbahasa. Ada 3 penyebab kesalahan seseorang dalam menggunakan bahasa. Antara lain, yang pertama, terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasai. Yang kedua, kekurangan pahaman pemakaian bahasa terhadap pemakaian bahasa yang dipakainya. Yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat. Cara mengatasi kesalahan berbahasa. 1. Penguatan latar belakang mengapa mengangkat suatu topik. 2. Penguatan metode penelitian. 3. Konsisten dalam penulisan. 4. Mengurangi kesalahan ketik atau tipe. 5. Sinkronisasi antara sitasi atau citation yang terdapat di uraian teks dengan yang terdapat di susunan pustaka referensi. 6. Membaca berulang-ulang draft karya tulis ilmiah. 7. Meminta orang lain atau kawan, kolega, dan lain-lain guna membaca draft karya tulis ilmiah. Itulah video presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah yang masih banyak terdapat kesalahan, dan saya sebagai moderator akan menutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.